Pernah merasa seperti jadi musuh bagi diri sendiri? Kadang, tanpa sadar kita terjebak dalam kebiasaan yang justru merugikan diri sendiri, mulai dari minta maaf terus-menerus, sampai takut mengutarakan pendapat demi menghindari konflik. Nah, video ini bakal mengupas 8 tanda kamu mungkin bersikap toksik pada dirimu sendiri. Yuk, kenali dan hentikan sebelum kebiasaan ini bikin hidup makin ruwet. 1. Kebiasaan meminta maaf berlebihan. Pernah nggak sih, lagi jalan terus kesenggol orang, tapi malah kamu yang refleks bilang, "Maaf ya." Atau waktu kasih pendapat di grup, langsung nambahin, "Sorry kalau pendapatku salah." Nah, kebiasaan minta maaf kayak gini mungkin terdengar sopan, tapi kalau berlebihan, bisa jadi tanda kamu kurang menghargai diri sendiri. Masalahnya, sering minta maaf tanpa alasan yang jelas tuh kayak ngasih sinyal ke dunia kalau pendapat atau kehadiran kamu nggak penting-penting amat. Akibatnya, rasa percaya diri bisa merosot, dan orang lain mungkin melihat kamu sebagai sosok yang gampang dimanipulasi atau diabaikan. Solusinya, stop kasih diskon buat diri sendiri. Ingat, suara dan ide kamu sama berharganya dengan orang lain. Mulailah bedain kapan kamu benar-benar perlu minta maaf, misalnya kalau bikin kesalahan nyata, dan kapan kamu cuma refleks aja. Coba ganti, "Maaf, boleh nanya?" menjadi, "Aku mau nanya boleh." Lebih percaya diri, kan? 2. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Pernah ngerasa kayak lagi pegang gelas retak, tapi tetap aja dipegang karena sayang udah lama punya? Nah, hubungan yang nggak sehat juga sering kayak gitu. Bertahan di hubungan yang merendahkan, menguras energi, atau bahkan bikin kamu ragu sama nilai diri sendiri itu kayak ngeyel pakai sepatu yang kekecilan, sakit, tapi tetap dipakai. Alasannya? Kadang kita takut sendirian, takut nggak ada yang lebih baik, atau malah merasa, aku nggak pantas dapetin yang lebih baik. Padahal, semakin lama kamu bertahan, semakin berkurang rasa percaya diri dan harga diri kamu. Solusinya, mulai sadari bahwa kamu layak dikelilingi orang yang menghargai dan mendukung kamu. Nggak semua hubungan itu harus dipertahankan, apalagi yang bikin kamu merasa kecil. Belajar bilang, aku pantas diperlakukan dengan baik, dan berani melangkah pergi kalau situasinya udah toksik. Ingat, hubungan yang sehat itu saling mengangkat, bukan saling menjatuhkan. 3. Mengukur harga diri dari perhatian online. Pernah ngecek berapa like di postingan sampai berulang kali, terus langsung merasa kecewa kalau notifnya sepi? Atau malah jadi semangat banget cuman karena story kamu di-view banyak orang? Tenang, kamu nggak sendirian. Di era digital ini, perhatian online sering jadi alat ukur perasaan diri kita. Masalahnya, kalau validasi diri cuma datang dari angka di layar, kamu bisa terjebak dalam siklus ketergantungan yang bikin capek mental. Padahal, algoritma nggak pernah bisa nunjukin seberapa berharganya kamu sebenarnya. Jangan sampai satu postingan yang sepi like bikin kamu ngerasa nggak cukup baik. Solusinya, coba deh, mulai fokus ke pencapaian yang nggak butuh validasi eksternal. Misalnya, nulis jurnal tentang hal-hal positif yang udah kamu capai, atau nginget momen di mana kamu merasa bangga sama diri sendiri. Ingat, kamu berharga bukan karena berapa banyak orang yang nge-like postinganmu, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. 4. Mengambil kritik secara pribadi. Pernah dikasih masukan, terus langsung baper seharian? Rasanya kayak semua yang dikomentarin itu serangan pribadi, padahal mungkin maksudnya cuma buat bantu kamu berkembang. Nah, ini nih tanda kalau kamu cenderung mengambil kritik terlalu dalam, seolah itu adalah cerminan nilai dirimu sepenuhnya. Masalahnya, kalau setiap kritik dianggap kayak serangan langsung ke hati, kamu bakal susah buat berkembang. Kritik itu sebenarnya cuma feedback, bukan vonis. Bedain mana kritik membangun yang niatnya bantu kamu jadi lebih baik, dan mana yang sekadar omongan nyinyir. Solusinya, belajar pisahin antara apa yang kamu lakukan dan siapa dirimu. Kalau ada yang kasih saran, coba tanya ke diri sendiri. Ada yang bisa diperbaiki nggak dari ini? Kalau ada, perbaiki. Kalau enggak, ya anggap aja angin lalu. Kamu jauh lebih dari sekadar satu kesalahan atau kekurangan. Ingat, bahkan orang hebat pun belajar dari kritik. 5. Self-gaslighting atau kritik diri yang berlebihan.
Pernah ngerasa kayak punya hakim di kepala sendiri yang selalu ngejudge setiap keputusan? Misalnya, kamu capek banget tapi tetap maksa diri buat nggak istirahat karena ngerasa, aku tuh malas aja. Atau pas bikin kesalahan dikit langsung berpikir, aku emang gagal total. Nah, ini namanya self-gaslighting, alias meragukan diri sendiri secara berlebihan sampai suara hati yang sebenarnya ketutup. Masalahnya, kebiasaan ini bisa bikin kamu terus-terusan merasa nggak cukup baik, seolah apapun yang kamu lakuin salah. Padahal, kritik diri yang terlalu keras justru bikin kamu sulit berkembang, karena fokusnya cuma ke kesalahan, bukan solusi. Solusinya, coba deh, mulai ubah suara hati jadi lebih suportif. Daripada ngomong, aku payah, coba ganti dengan, aku lagi belajar, wajar kalau ada salah. Jadi alih-alih ngejudge, latih diri buat penasaran, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ingat, kamu manusia, bukan robot. Semua orang punya proses, dan itu wajar. 6. Perangkap perbandingan sosial. Pernah scroll media sosial, lihat orang posting liburan mewah, pencapaian keren, atau kehidupan yang terlihat sempurna, terus langsung ngerasa hidup sendiri kayak kurang banget. Tenang, kamu nggak sendirian. Perbandingan sosial itu jebakan yang sering bikin kita lupa bahwa media sosial cuman highlight reel, bukan realitas sepenuhnya. Masalahnya, ketika kamu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kamu jadi lupa menghargai pencapaian diri sendiri. Padahal, setiap orang punya perjalanan yang unik dengan tantangan yang mungkin nggak kelihatan dari foto atau video yang diunggah. Solusinya, daripada fokus ngelihat rumput tetangga yang kelihatan lebih hijau, coba ingat pencapaian pribadi yang udah kamu raih, sekecil apapun itu. Buat jurnal rasa syukur atau refleksi mingguan tentang hal-hal positif yang kamu alami. Ingat, hidup bukan kompetisi. Fokus ke progres kamu sendiri, karena yang terpenting adalah jadi versi terbaik dirimu, bukan versi editan orang lain. 7. Menggunakan tidur sebagai pelarian. Pernah nggak sih ngerasa capek banget secara emosional, terus akhirnya milih tidur sebagai cara buat kabur dari masalah? Bukannya recharge, tapi lebih kayak hibernasi, biar bisa lupa sejenak sama semua beban. Padahal, setelah bangun, masalahnya tetap ada, dan mungkin malah makin numpuk. Masalahnya, tidur sebagai pelarian ini beda banget sama istirahat yang sehat. Bukannya bikin segar, justru bisa bikin kamu makin stres karena tanggung jawab yang dihindari nggak kemana-mana. Tidur jadi semacam tombol pause sementara, tapi bukan solusi jangka panjang. Solusinya, coba deh hadapi masalah pelan-pelan. Buat rencana tindakan yang jelas, misalnya dengan metode SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Kalau memang perlu istirahat, ambil waktu tidur yang cukup, tapi jangan sampai jadi cara kabur. Hadapi masalah dengan langkah kecil yang realistis, karena setiap langkah maju, sekecil apapun, tetap sebuah progres. 8. Selalu setuju untuk menghindari konflik. Pernah nggak sih kamu bilang, iya, nggak apa-apa kok, padahal sebenarnya kesel atau kecewa? Atau setuju aja sama pendapat orang lain, meskipun dalam hati kamu ngerasa beda. Kalau sering kayak gini, bisa jadi kamu terjebak dalam kebiasaan menghindari konflik dengan cara mengorbankan diri sendiri. Masalahnya, selalu nurut demi menjaga kedamaian, bisa bikin kamu kehilangan suara dan identitas diri. Lama-lama, orang lain bakal nganggep kamu nggak punya pendapat, dan yang lebih parah, kamu mulai merasa nggak dihargai. Ujung-ujungnya, muncul rasa kesal yang dipendam dan bikin hubungan jadi nggak sehat. Solusinya, mulailah belajar jujur soal apa yang kamu rasakan dengan cara yang asertif. Ekspresikan pendapatmu tanpa takut, tapi tetap dengan cara yang sopan. Ingat, nggak apa-apa kok kalau ada perbedaan pendapat. Konflik yang sehat justru bisa bikin hubungan lebih jujur dan saling memahami. Suara dan kebutuhanmu penting, jangan takut buat menyuarakannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.